Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat info, ketemu lagi dengan saya. Yang pada kali ini saya akan menginformasikan beberapa cepuk pilihan. Kebetulan saya memiliki beberapa tipe cepuk yang semoga informasi ini bermanfaat untuk para pecinta lovebird ya. Jadi latar belakangnya, ketika saya memelihara burung, itu saya memperhatikan bahwa pakan yang kita berikan itu tidak 100% termakan ya. Bahkan kadang-kadang makanan yang kita berikan banyak yang terbuang karena terjatuh atau terbawa jatuh ke dalam alas atau karpet sangkar ya. Jadi banyak sekali millet yang berjatuhan, yang kadang itu masih bagus dan masih utuh, tidak termakan oleh lovebird. Saya berpikir apa sih sebenarnya penyebabnya, kenapa banyak yang terbuang dan tidak termakan oleh lovebird? Apakah disebabkan karena pemilihan cepuk yang tidak tepat, sehingga pemilihan cepuk yang tidak tepat membuat makanan burung atau millet yang kita miliki menjadi poros karena kita harus terus menambahnya ya, tanpa kita kadang-kadang tidak terfikirkan kenapa millet itu banyak yang terbuang. Nah, dari latar belakang itu saya mengadakan uji coba beberapa cepuk, apakah bisa mempengaruhi pengurangan terhadap millet yang terbuang tadi ya. Nah, saya memiliki beberapa tipe yang saya beli dan saya sudah menguji cobanya semuanya. Dan saya akan berbagi sedikit informasi tentang manfaat dan kekurangan tipe-tipe dan model cepuk yang saya miliki. Ini kebetulan saya memiliki 4 tipe ya. Sebenarnya ada 5, cuma yang model kotak saya cari nggak tahu kemana. Jadi tapi intinya tidak jauh dari 4 model ini ya, yang mungkin teman-teman nanti bisa pilih sesuai kebutuhan. Jadi karena saya inginnya memperirit konsumsi millet atau konsumsi makanan untuk lovebird, siapa tahu dari cepuk-cepuk ini bisa berpengaruh untuk mengurangi kadar cepuk yang mengurangi millet yang terbuang. Ini ada 4 tipe ya. Teman-teman bisa memperhatikan ada 4 tipe. Saya akan terangkan satu persatu. Oke, yang pertama ini tipe bulat terbuka, dan yang model yang saya cari nggak ketemu juga model seperti ini, cuma dia dari mika dan kotak ya. Modelnya kotak, kalau ini kan bulat. Nah, kalau model seperti ini kita gunakan untuk makanan, maka ini kapasitasnya memang banyak ya. Kalau kita pasang di kandang burung, ini kebiasaan burung kita itu bisa ketika memakan itu bisa nangkring di tangkringan, atau bisa juga nangkring di sisi-sisi cepuk ini ya, di sisi-sisi. Nah, ketika paruhnya masuk, itu kadang-kadang bukan hanya 1 atau 2 yang terbawa paruh. Nah, ketika ada lebih dari 1 yang terbawa paruh, maka yang burung itu kupas biasanya kan cuma 1, yang lainnya ikut terjatuh. Bisa terjatuh ke dalam cepuk kembali, atau bisa terjatuh terbuang ya, atau tidak jatuh ke cepuk ya, jadi jatuh ke bawah sangkar. Lalu yang model kedua ini model kedua ya. Kalau model yang kedua ini relatif kecil
dan ini ada lubang untuk pengisian ulang kalau menggunakan isi ulang yang botol ujungnya kecil ya. Jadi bisa diisi, ini ujungnya besar, tapi kalau yang ujungnya kecil bisa menggunakan pengisian ulang tanpa melepas cepuk. Ini kapasitasnya kecil dibandingkan dengan yang pertama. Kita coba aja dulu, masukkan dulu ya, masukkan milletnya. Nah ini teman-teman, jadi memang kapasitasnya kecil. Biasanya kalau saya pakai ini biasanya nggak sampai 2 hari milletnya udah habis, nggak sampai 2 hari ya. Nah ini penempatannya seperti ini, jadi itu ada ada celah untuk ketangkringan ya. Nah ini kan ada lubang, jadi burung ini kepalanya masuk ke sini mengambil 1 atau 2 millet, lalu dia pasti akan keluar. Nah ini lebih efisien daripada yang model terbuka tadi ya, karena saya nggak tahu ya, ini lebih bagus lah intinya dari yang pertama, cuma kapasitasnya kecil atau sedikit. Karena ketika burung itu masuk mengambil millet itu paling hanya mengambil 1 atau 2 lalu dia keluar, maksudnya kepalanya keluar gitu. Nah ini model ketiga yang saya pakai hingga saat ini ya. Ini perbandingannya dengan model yang kedua. Ini ukurannya medium yang saya pakai ya. Ini juga pokoknya semuanya satu pasang ya, bisa untuk air dan bisa untuk makanan. Nah ini juga satu pasang, ini untuk millet dan juga untuk air. Nah kelebihan yang model ketiga ini kapasitasnya jauh lebih banyak daripada model yang kedua tadi ya. Nah perhatikan ini kapasitasnya lebih banyak daripada yang model kedua ya. Jadi ini bisa bertahan hingga, kalau saya terapin sih bisa 3 hari masih ada makanannya ya. Tapi ya tergantung burung kita makannya banyak atau tidak. Tapi dengan cepuk ini 3 hari baru saya isi ulang, tapi 3 hari memang hampir habis. Nah saya isi dulu. Oke, ketika ini kita pakai untuk makanan, ini kelebihannya porsinya memang lumayan banyak, dan ada 2 lubang juga, depan dan belakang. Yang belakang untuk isi ulang, yang depan untuk makan burung ya. Nah ini kalau udah saya pasang seperti ini ya, jadi bagian bawah yang cekung itu menapak di atas tangkringan agar dia tidak goyang-goyang ya. Ini yang bagian cekung bawah berada tepat di tengah, jadi pemasangannya seperti ini. Nah ini lubang yang di belakang, nah ini kalau tampaknya seperti ini ya, jadi tangkringan berada di tengah, cekungan bawah, dan ini untuk pengisian menggunakan model botol yang ujungnya lancip ya. Jadi ini bisa kita isi ulang tanpa melepas cepuk itu sendiri, karena ketika burung itu nangkring, dia ambil makanan dengan memasukkan kepalanya ke dalam, dia kan otomatis dia akan mengambil ya, lalu dia keluar lagi, mengambil, keluar lagi. Jadi kotoran atau kulit-kulit millet itu tidak berjatuhan ke dalam, tapi dia justru berjatuhan ke bawah. Berbeda dengan cepuk yang model terbuka ya. Kalau cepuk yang model terbuka itu kotorannya sebagian juga jatuh ke dalam ya. Jadi kalau nanti kita isi ulang harus kita bersihkan dulu dengan tiup agar kulit-kulit millet yang jatuh ke dalam itu terbuang ya. Nah ini bedanya. Jadi kalau ini untuk tempat millet, kotorannya kulitnya akan bercampur, tapi kalau model seperti itu, nah perhatikan, dia kan mengambil makanan lalu dia ngupasnya itu di luar, jadi kulitnya itu terjatuhnya ke bawah, tidak kembali ke cepuk. Jadi bisa dipastikan yang berada di cepuk itu millet yang tetap masih utuh, tidak bercampur dengan kulit ya. Jadi yang jatuh itu hanya kulitnya. Berbeda dengan yang model bulat tadi, yang model terbuka itu kotorannya atau kulitnya bisa jatuh
bercampur dengan millet yang masih utuh. Oke, lanjut aja ya. Ini model keempat. Nah, kalau model yang keempat ini bisa dikatakan model mini dispenser. Nah, ini saya gunakan kalau saya mau tinggal bepergian, misalnya main ke rumah teman, nginap sehari atau 2 hari. Menggunakan cepuk ini cukup aman, ditinggal 3-4 hari atau bahkan saya pernah seminggu tapi kondisinya benar-benar habis. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi ini modelnya dispenser tapi mini ya. Ada juga cepuk yang dispenser besar itu, tapi saya nggak beli karena kapasitasnya terlalu banyak. Ini kapasitas yang mini lah ya ukurannya untuk dispenser, tapi ini cukup efisien kalau digunakan baik untuk millet ataupun untuk air. Kalau saya itu yang model ini saya pakai untuk air karena yang pertama itu air, dia bisa menampung banyak. Lalu ini punya kelebihan yang cukup bagus kalau untuk air ya. Airnya tetap terjaga bersih, tidak dipakai untuk mandi burung, dan juga aman dari kotoran-kotoran, baik kotoran burung maupun kotoran millet yang masuk air ya. Karena burung biasanya minum lalu dia pergi, minum sedikit pergi. Berbeda dengan ini, bagus ya, berbeda dengan model cepuk yang seperti ini. Kalau ini untuk air, biasanya kotoran millet maupun kotoran burung jatuh ke dalam, dan sering juga digunakan untuk kadang-kadang malah untuk mandi burung ya. Jadi burung ketika minum itu ya kotorannya bisa jatuh, kotoran tai burung juga bisa masuk ke sini, dan ini cepat sekali kotor. Bisa juga untuk mandi burung. Tapi berbeda dengan model yang ini. Ini model yang cukup unik ya. Jadi pemasangan seperti ini. Nah, perhatikan. Jadi air yang di dalam tabung itu akan tetap bersih karena burung itu paling mendekati, tidak bisa digunakan untuk dia mandi ya. Jadi ini membiasakan burung untuk tidak mandi di cepuk. Jadi dia mendekati air ketika dia haus saja. Berbeda dengan seperti ini. Kadang-kadang kotorannya ikut jatuh, kotoran burung juga masuk ke air, yang akibatnya bisa fatal kalau tercampur bakteri lalu terminum oleh air. Tapi kalau dengan model yang dispenser tadi ini, menurut saya jauh lebih aman karena kotoran burung tidak jatuh ke sana, air tetap bersih, dan paling yang saya alami itu kadang-kadang sedikit kotoran, bukan kotoran sih, tapi kulit millet terbawa ke air karena mungkin menempel pada paruh ketika dia minum. Cuma itu aja sih, tapi kalau kotoran kayaknya enggak. Berbeda dengan yang model bulat dan model terbuka. Jadi ini formula yang akhirnya saya pakai sampai sekarang. Ini kondisinya, pakan saya taruh di bawah biar dia bisa naik turun gitu. Ketika makan dia naik, ketika makan dia turun, ketika minum dia naik. Jadi fungsinya untuk olahraga burung juga ya, naik turun. Oke, itu saja sih. Jadi saya simpulkan ya guys, buat sahabat pecinta burung lovebird, saya simpulkan dari 4 model cepuk yang saya miliki ini ya, mungkin ini sedikit info saja. Saya simpulkan ya dari model yang pertama. Ini kan ada 4 model ya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi intinya tidak jauh dari model ini ya. Oke, model yang pertama bisa digunakan untuk air dan millet. Tapi ini kelebihannya hanya kapasitasnya bisa banyak. Tapi kekurangannya air cepat kotor karena bisa bercampur dengan kotoran millet dan kotoran burung. Juga kalau untuk millet itu cepat habis karena bisa terbuang dan bercampur dengan kulit millet. Lalu model yang kedua ini kapasitasnya yang saya nggak setuju. Ini kapasitasnya sedikit, tapi kalau untuk millet dan untuk air
ini cukup efisien. Nah, ini model yang ketiga, ini ukuran medium, baik untuk millet maupun untuk air ini cukup bagus, cukup efisien untuk mengurangi pengurangan millet yang terbuang. Kalau untuk air juga cukup bagus. Nah, ini model yang keempat, kapasitasnya banyak, baik untuk millet maupun untuk air ini cukup bagus ya, bisa ditinggal bepergian beberapa hari. Air juga cukup bersih dan millet pun tidak bercampur dengan ini ya. Jadi dari empat uji coba yang saya lakukan, teman-teman bisa menilai sendiri kira-kira cepuk model mana yang nanti teman-teman bisa pakai ya. Jadi seperti itu kesimpulannya dari saya. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mau memelihara burung. Pemilihan model cepuk bisa mempengaruhi pengeluaran millet yang kita pakai ya. Jadi boros tidaknya, dan juga kebersihan millet dan kebersihan air juga tergantung cepuk yang kita pilih. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di informasi selanjutnya.